Anda adalah orang yang terberkati, Anda memiliki kepandaian, memiliki bakat, mungkin juga mendapatkan jabatan yang baik dalam pekerjaan. Mungkin Anda adalah orang yang sangat bertalenta, bersyukurlah kepada Tuhan. Anda punya kekayaan, bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi juga kalau Anda tidak memiliki seperti yang dimiliki orang lain, tidak perlu juga merasa bahwa Anda tidak terberkati. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ketika orang terberkati, orang memiliki segalanya yang saya sebutkan tadi, bisa saja ada potensi bahwa dia menjadi orang yang sangat otoriter, menjadi sangat manipulatif. Dan kita bisa melihat apakah itu dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan pergaulan, orang yang merasa dirinya hebat membuli teman-temannya atau membuli orang-orang yang dia anggap lemah. Atau juga misalnya dalam lingkungan keluarga, Anda sebagai orang tua memiliki otoritas, Anda juga bisa bertindak tidak adil, atau bahkan Anda bisa menyakiti anggota keluarga Anda sendiri. Atau bahkan sampai pada tingkat dunia, ketika pemimpin negara merasa mereka memiliki kekuasaan, power yang luar biasa, punya kekuatan militer yang luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa. Seperti kita lihat sekarang ini, seluruh berita di dunia terpusat pada Rusia dan Ukraina. Anda bisa melihat bagaimana kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia memiliki potensi destruktif. Dan semua itu terjadi karena manusia lupa bahwa semua yang dia miliki itu adalah titipan. Semua pada saatnya akan diambil darinya. Dan manusia menjadi congkak, menjadi pongah, menjadi tinggi hati, tidak akan mendapatkan tempat di hadapan Tuhan. Di dalam Injil hari ini, seorang yang kaya datang kepada Yesus dan mengatakan apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan segala perbuatan baik telah dia lakukan, tetapi Anda tahu untuk apa dia lakukan itu. Mungkin untuk membanggakan dirinya bahwa dia adalah orang yang saleh. Tapi Yesus mengajarkan kepada dia, kalau dia pengen sempurna, dia harus melepaskan semua yang dia miliki. Melepaskan apapun juga yang dia anggap sebagai pencapaian dia, prestasi dia. Dan orang kaya tersebut sangat berat melepaskannya, dan dikatakan dia pergi dengan sedih hati karena hartanya banyak. Dan Yesus mengatakan perumpamaan ini adalah lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Dan seperti yang pernah saya katakan di dalam homili saya, bahwa pada zaman Yesus, pada dinding kota, tembok kota, di sana juga ada sebuah pintu kecil yang dilewati oleh binatang dan termasuk dalamnya onta. Dan onta kita tahu adalah hewan yang mengangkut barang. Dan ketika memasuki pintu yang kecil tersebut dan juga sempit, orang yang membawa onta tersebut harus melepaskan lebih dahulu beban pada pundaknya agar si onta dapat masuk ke dalam pintu tersebut. Dan ini perumpamaan yang sangat indah bahwa seorang manusia jika ingin mendapatkan tempat di hadapan Tuhan, semua yang dia miliki itu adalah titipan semata. Dan titipan ini tidak boleh menjadi alasan bahwa kita memanipulasi orang lain, kita menyiksa orang lain, kita membuat orang lain menderita. Sebaliknya, jika ingin menjadi sempurna di hadapan Tuhan, Anda harus menggunakan itu untuk memberkati orang lain, menolong orang lain, dan membuat potensi orang lain pun bertumbuh, sehingga dia pun dapat mengalami hidupnya terberkati di dalam kasih Tuhan. Maka mari kita mohon semoga kita diberikan semangat untuk menggunakan apa yang Tuhan berikan pada kita, memang untuk memberikan juga berkat untuk sesama kita, sehingga bukan hanya kita yang terberkati, orang lain pun terberkati karena dan melalui kita. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas diri kita dan juga seluruh perjuangan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati hari libur.